Lebih baik satu orang yang berdosa, saya dosa terhadap HRS. Saya itu loh seandainya berdosa kepada satu orang yaitu HRS. Tetapi HRS ketika melakukan kesalahan dan diikuti oleh jutaan jamaahnya, ini akan menjadi dosa jariah loh. Wah, ini sangat luar biasa. Sadis loh. Mengerikan. Itu politisasi agama. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mempolitisasi agama itu dan para penceramah itu menunjukkan kebencian terhadap seorang pemimpin, memberikan dakwah yang ngawur ini akhirnya bisa menimbulkan kekritisan mereka, orang yang berpaham radikal. Kalau ustadznya saja atau ulamanya yang diyakini, yang dia percayai itu ngomong seperti itu, bahwa menghujat seorang pemimpin presiden itu boleh, ya kan? Jadi kekritisan yang ngawur begitu diperbolehkan oleh kelompok-kelompok itu, ya akhirnya rakyat ini menjadi rusak. Gitu, Pak. Rakyat sendiri akan menjadi korban secara psikis, secara mental pun akan hancur, dirusak sama kelompok-kelompok yang memainkan politik identitas seperti Sufi Nur Harja atau Gus Dur. Ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Dan masih banyak lagi, termasuk kalau kita flashback ke belakang, termasuk seperti HRS. HRS pun itu sama, memainkan politik identitas. Beliau menjadi seorang promotor atau menjadi seorang motornya sebuah partai atau seseorang yang ia dukung. Apalagi beliau itu punya gelar Habib, apalagi beliau itu adalah yang digadang-gadang ada nasab atau keturunan Rasulullah. Nah ini identitas itu ini akan membunuhmu, karena psikis warasmu itu akan ngeblank. Ya gimana nggak mau percaya lu yang nyampein itu cucu Nabi loh. Saya ngomong cucu Nabi loh. Nah, orang Muslim sendiri itu nggak ngerti. Pokoknya percaya mau siapapun yang ngomong kalau dia cucu Nabi, ya wes diakui, diyakini, diimani. Apapun fatwanya dianggap benar. Orang Muslim sendiri itu nggak ngerti. Pokoknya percaya sama siapapun yang ngomong kalau dia cucu Nabi, diyakini, diimani. Apapun fatwanya dianggap benar, diikuti. Kelemahan kita sebagai warga negara Indonesia itu masih banyak sekali orang-orang yang awam. Disampaikan sama seorang ulama, seorang habaib yang jamaahnya banyak. Fatwa apapun akan diikuti ketika menyebut Jokodok. Otomatis ini kan sudah politik praktis. Ketika gara-gara dukungan terhadap Pak Prabowo saat itu, ini juga politik identitas, menggunakan jubah, menggunakan agama. Lah, kelemahan kita sebagai warga negara Indonesia itu masih banyak sekali orang-orang yang awam. Ya. Ketika itu disampaikan sama seorang ulama, seorang habib yang jamaahnya banyak, fatwa apapun akan diikutin. Ketika Jokodok contohnya, ketika menyebut Jokodok, otomatis ini kan sudah politik praktis. Ketika menyebut Jokowi, ini udah politik praktis. Apa yang disuarakan? Mau saat itu yang disuarakan hanya gara-gara dukungan terhadap Pak Prabowo saat itu. Ini juga politik identitas, menggunakan jubah, menggunakan agama, dan bahkan menggunakan gelar dirinya itu sebagai seorang habaib. Dan bahkan waktu itu ada ijtima lah, ada semua habaib mendukung ini. Ini politik agama, ini mempolitisasi agama. Jadi gelar-gelar yang ada yang disematkan untuk urusan dakwah, untuk urusan agama, contohnya gelar kehabiban. Loh, gelar habib itu disematkan itu kan untuk dakwah, disematkan itu kan karena gelar kehormatan bahwa beliau nggak cuma sayyid gitu. Beliau itu nggak cuma keturunan Rasul, tetapi beliau itu dakwah untuk umat gitu loh. Tetapi ketika dipelintir mengarah kepada satu dukungan, ini sudah bukan dakwah lagi. Jadi gelar-gelar yang harusnya untuk dakwah, untuk kebaikan, untuk menyejukkan, gelar itu dimanfaatkan untuk memilih apa yang dia dukung, untuk memprovokasi yang dia tidak dukung.
Ini politik agama, politisasi agama itu. Loh, agama Islam itu rusak, itu ya karena hal-hal yang sepele seperti itu. Tetapi ini udah bukan sepele lagi gitu. Ini udah nggak sepele lagi. Ketika sudah provokasi banyak umat, nggak sepele. Dan bahkan menggunakan gelar dirinya itu sebagai seorang habaib. Dan bahkan waktu itu ada ijtima ulama, ada semua bait mendukung ini politik agama. Banyak. Bukan berarti HRS itu tidak baik, enggak. Secara keilmuan beliau luar biasa. Saya juga sangat mengagumi beliau. Tetapi ketika nggak benar ya jangan diikutin. Dan lahirlah orang-orang yang kritis kayak kita begini kritis. Ini supaya apa? Menjadi rem. Kita kritik sengaja seperti ini itu supaya ada rem. Lebih baik satu orang yang berdosa, saya dosa terhadap HRS. Saya itu loh seandainya berdosa kepada satu orang yaitu HRS. Tetapi HRS ketika melakukan kesalahan dan diikuti oleh jutaan jamaahnya, ini akan menjadi dosa jariah loh. Wah, ini sangat luar biasa. Sadis loh. Mengerikan. Itu politisasi agama. Politik identitas itu. Ya. Enggak pilgub, enggak pilpres. Bahkan di Jakarta itu terjadi orang yang mendukung Ahok mati nggak disolatkan, nggak ada yang nyolatin, dan itu terjadi. Itu terjadi. Politik agama nggak itu? Mempolitisasi agama nggak itu? Itu perbuatan orang Muslim atau orang kafir? Orang kafir. Orang Muslim berkewajiban kita untuk memperlakukan selayaknya almarhum, tetapi ia lakukan seperti kembali di zaman jahil gitu. Orang mati nggak diapa-apain, nggak diurusin, nggak ada tata cara untuk merawat jasad atau jenazah yang sudah meninggal. Tidak diarahkan secara Islam. Ini loh perbuatan orang-orang kafir. Padahal mereka gampang mengkafirkan kita, tetapi perlakuan mereka adalah kufar kafir sendiri. Kafir loh. Jakarta itu terjadi, ada orang meninggal nggak disolatin. Hanya gara-gara apa? Yang mati dukung Ahok keluarganya. Saya tanya, ini politik identitas nggak? Politik agama nggak? Politik agama, Pak. Ya elah, cari kerja yang bener aja loh. Enggak, saya nggak cari kerjaan, saya cari masalah. Saya cari masalah, Mas, di sini, Mas. Masalahnya adalah ketika otak-otakmu bermasalah, nggak bisa memahami kondisi saat ini. Orang sekarang itu banyak yang cerdas ketika lahir para aktivis-aktivis yang mau bersuara. Biar Anda itu timang-timang, bener nggak sih omongannya Arya? Oh iya, dan itu terjadi. Dasar teorinya apa? Teori yang mana? Makanya orang yang ilmunya itu ya ilmu-ilmuwan ya gampang tersulut, gampang terprovokasi, gampang dimainkan orang, gampang dimanfaatkan orang. Makanya beragama itu ya harus kritis gitu. Paham ya? Terjadi itu. Itu terjadi. Masa ini mau terjadi lagi di 2024? Mereka sudah persiapan, bahkan sekarang sudah bersuara. Umat harus berpolitik, politisasi agama harus tetap jalan itu dari PKS, dari Partai Umat. Politisasi agama, politik identitas itu dilegalkan bagi mereka. Coba bayangkan. Artinya ini sudah siap-siap, kita sudah harus waspada. Lawan. Rasa wedi. Ini loh kayak Arya gitu, orang langsung dibedeni. Rasa wedi sih model-model ngono kuwi. Bukannya saya sombong, saya itu sok berani. Enggak, memang saya berani. Saya berani menyampaikan apapun karena itu benar, walaupun saya harus melawan arus. Walaupun saya difitnah, katanya memusuhi umat sendiri, agama sendiri yang dimusuhi. Enggak. Kita orang beragama tetapi bertuhan. Kalau Anda mabuk agama, sibuk beragama sampai melupakan Tuhan. Lawan. Wes ora usah wedi zaman saiki. Lawan wis to manut aku penak-penak.
Jadi orang Muslim harus lebih cerdas, jangan kalah sama orang Yahudi. Jadi orang Muslim harus lebih cerdas, lebih jenius, lebih pinter, jangan sampai kalah sama orang Kristen. Oh, kadang-kadang kita sebagai orang Muslim saja bingung, imanmu tipis. Baru ngelihat pas Natalan setahun sekali, ngelihat salib aja bingung, bawaannya berontak, pengen perang. Kalah sama orang Kristen. Kristen setiap hari itu dengerin adzan lohor, maghrib, asar, 5 kali adzan setiap hari. Orang Kristen santai-santai aja, waktunya dia ke gereja aja, imannya tetap kuat. Iya, kita orang Muslim kadang-kadang denger orang Natalan yang setahun sekali geger, cemburu sosial, pengennya ngacurin, pengennya menghalang-halangi. Tapi agama cap opo? Wong agama itu lho podo tujuannya. Agama kabeh kuwi tujuannya podo walaupun caranya berbeda. Tujuannya untuk apa? Mengharapkan ridho dan rahmat Gusti Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa. Cuman jalurnya berbeda-beda, tujuannya sama. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha ya harapannya nanti dapat ridho, dapat surga. Siapa yang memberikan surga? Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman caranya berbeda. Ibarat kita mau menuju ke Jakarta, ada yang naik bis, ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal laut. Tujuannya bodoh. Cuman masa pemimpin kita yang berbeda. Dulu di zaman Yesus, cara ini, dulu katakanlah di zaman Yesus, umatnya Yesus ada. Kita di zamannya Nabi Muhammad, kita itu diikut di umatnya Rasulullah. Masa yang berbeda dan kita tidak beragama di masa itu. Kita sebagai umat mengikuti para alim ulama. Wah, wes toh gampang, penak sing gampang-gampang wae lah ngobrol. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.